Kami dari Kokadilat Kitchen, Pak. Ini ownernya Kokadilat Kitchen, Bapak Asmani. Saya namanya Murto. Ini istri saya Hamidiah Safitri. Latar belakang berdirinya Kokaya itu sejak tahun 2006 kami hanya berjualan stok makaroni, nitip-nitip barang. Ternyata animo masyarakat bagus, peminatnya tambah hari tambah banyak. Selain kita nitip di pinggir jalan warung makan Tenda Biru, setelah Tenda Biru kita bikin di sini di halaman rumah ini karena banyak mahasiswa di sekitar sini yang butuh mencari makan. Saat itu di sekitar Penumpang warung makan baru sedikit, sedangkan mahasiswa kedokteran UMS fakultas yang umum, kedokteran umum itu 800, saya tanya 800 anak lebih. Ini rumah makannya belum mencukupi. Tahun 2006 itu saya bikin warung makan Mbak Hani, stop makaroni Mbak Hani. Akhirnya tambah hari tambah banyak mahasiswa yang datang ke sini, tetapi di sekitar Penumpang jadi tambah banyak warung makan juga. Terus 2010 UMS kedokteran yang di pusat Pabelan membikinkan kampus untuk fakultas kedokteran umum. Jadi saya cuma ditinggal di sini, kedokteran gigi kan buka kedokteran gigi 2010 itu. Kedokteran gigi ditinggal di sini 200 anak, yang 800 anak itu pindah ke Pabelan. Sehingga kita jadi sedikit peminatnya, berkurang karena satu, warung makan di sekitar Penumpang tambah banyak. Terus setiap kos-kosan ini yang di dalam kampung-kampung Penumpang itu ada yang menyediakan makan dalam, sehingga kita kurang satu top. Anak saya bilang, mah ini ditutup 6 bulan dibikin Kokadilat. Dulu kan warung makan Bani, sekarang jadi Kokadilat Kitchen. Itu 7 tahun yang lalu. Terus kita rubah menjadi Kokadilat Kitchen, terus kita masukkan di sosmed, ada IG-nya @Kokadilat. Terus masaknya kita manggil chef Yuda, diajari menu western food. Jadi kita jualnya Indonesian food sama western food. Untuk baristanya kita ambil dari Jeko. Jadi Jeko itu ngasih trik-trik bikin minum. Jadi minum kita itu dari Jeko, maamnya dari chef Hotel Paragon saat itu, chef Yuda. Jadi untuk menunya ada spaghetti, waktu itu kita nambah menu 3 stick iga. Terus lama-lama saya nyampur Indonesian foodnya, kita tambahi nasi bakar, gado-gado, selat galantin sama selat daging sapi. Stok makaroni unggulan, tetap unggulan stok makaroni. Wis nyetak anak dari sarjana ini stok makaroni. Kemudian besok ini saya mau nambah menu lagi, penyetan lombok hijau, ayam penyet lombok hijau besok Rabu. Launchingnya Rabu. Untuk pegawai yang ada di Kokadilat ada berapa untuk pegawai? Sebelum pandemi kan kita 8 plus mahasiswa. Jadi kita menawarkan pada mahasiswa, banyaknya mahasiswa pertanian UNS. Nah, itu mahasiswa itu mau part-time, kita ngikuti jam media. Aku sekalian bantu toh. Jadi sekali datang 50.000 itu kalau pas DWE nggak kuliah. Ada 3 mahasiswa pertanian. Nah, masih mahasiswa ini yang satu email dia itu keterima jadi sipir penjara wanita, terus yang satu skripsi, yang satunya lagi skripsi. Jadinya sekarang tinggal 5 masih karyawan saya. Dari 5 itu untuk pembagian tugasnya bagaimana?
pembagian tugasnya ada yang libur, setiap hari ada yang libur, ada si pagi ada si malam. Jadi dibagi mereka sendiri yang atur liburnya. Untuk pembagiannya itu setiap hari satu di kitchen, satunya di barista. Ya, tapi nak Satu masak, satu minum. 3 orang. Terus kan 2 tahun ini untuk pandemi itu gimana dampak yang dirasakan dan apa solusi dari dampak yang dirasakan ya karyawanku jadi berkurang. Ada satu karyawan yang tidak saya panggil lagi. Waktu pandemi awal itu kan disuruh tutup, kita tidak beli dine-in, kita belinya kan drive-thru. Nah, bolehnya drive-thru tok. Jadi ojol boleh, online boleh, dine-in yang tidak boleh. Nah itu kita ikuti, terus jam kerjanya, jam bukanya kan diungkret sampai jam 7 tuh itu. 2 tahun yang lalu, ini pertanyaan dari pandemi awal loh. 2 tahun yang lalu kita buka sampai jam 7, padahal harian kita jam 9 pagi sampai 10 malam. Jadi jam 7 karyawan berkurang 3. Terus saat itu pernah karyawan masuk sehari 2 orang tok. Karena memang pemasukannya nggak mencukupi, terus mereka digilir 2 hari kerja 2 hari libur daripada PHK. Daripada PHK saya kan yo bertanggung jawab atas mereka, karena mereka juga berumah tangga, mereka punya anak yang masih sekolah, butuh biaya untuk rumah tangga mereka. Itu terus kita malah online-nya yang jadi banyak. Dulu kan banyak yang dine-in datang, terus dia larang pemerintah sampai jam 7 toh, terus bertahap pandemi berakhir, yang PPKM 1 itu berakhir sampai buka sampai jam 8, kita ikuti juga, terus sekarang sampai jam 9 belum saya pulihkan sampai jam 10. Cuman penghasilannya separuh lebih melorot deh. Jadi masih bisa bertahan karena ini tanah sendiri. Jadi tidak ada biaya sewa dan tidak ada biaya sewa. Banyak sing barenganku banyak sing berguguran karena berat di ongkos sewa. Lalu untuk di era yang seperti ini kan sekarang banyak anak-anak muda yang melakukan usaha mungkin usaha makanan. Nah itu boleh dari Bapak Ibu masukan untuk pelaku UMKM yang baru-baru rilis gitu. Harus mempertahankan kualitas rasa, ya lah. Kalau sudah gitu biasanya kita kalau jualan online itu yang beli pertama kan orang-orang terdekat kita, ya terus sesuai kita mencari orang-orang yang bisa mempromosikan, seperti cari kuliner Solo kayak besok saya Rebu itu. Besok saya Rebu itu kan bekerja sama dengan mbaknya itu yang cari kuliner Solo untuk mempromosikan produk Koka. Dan mbak itu sering nge-shoot di sini, gitu. Nanti yang datang ya anak-anak muda itu bikin berbagai macam makanan yang menurunkan mbaknya sehari 500.000. Kalau mau itu, jadi bikin makanan, produknya dibikin video di shoot di sini, dipromokan sehari tok. Tapi dia pengikutnya banyak. Dari Bapak untuk masukan teman-teman UMKM yang sedang merilis usahanya di masa pandemi saat ini. Ya. Kalau menurut saya untuk anak-anak muda yang sudah punya rencana itu harus diwujudkan. Kondisi seperti ini memang tantangnya yaitu mau melangkah atau mau berhenti. Tapi kalau dia tetap melangkah, sandungannya banyak. Ya kesandung itu mesti. Tapi apakah 10 langkah akan kesandung terus? Tidak. Nanti pada akhirnya kalau dia tekun dan betul-betul mau berusaha, langkah itu akan menjadi tegak. Jadi jangan takut untuk kesandung.
apabila sudah punya rencana, di mana rencana itu sudah matang dan kita mestinya tahu persis kondisi seperti ini, waktu pandemi seperti ini saya harus melakukan bagaimana, strategi pemasarannya bagaimana, kemudian produk yang saya mau jual apa, kira-kira untuk kondisi pandemi seperti ini kebanyakan masyarakat yang dicari apa. Ya, sekarang kan orang nyari yang istilahnya tuh cepat saji, sebab mau makan di tempat juga sekarang ada larangan, makanya cepat saji yang cepat-cepat itu mereka beli kemudian diperlakukan biasanya gitu. Itu harus betul-betul strategi itu harus dipersiapkan. Kalau enggak ya nanti banyak contohnya gini, dia mungkin kurang strategi dan hanya melihat sesaat, wah jualan ini ya, jualan cilok itu laris sekali, dia ikut-ikut tapi enggak tahu strateginya dia bagaimana, terus dia nyari barangnya bagaimana, ikut mungkin 4 bulan jalan tapi 5 bulan dia sudah kendor ngorok. Jadi antisipasi seperti itu pada saat pandemi ini harus betul-betul diperhatikan. Kalau enggak ya dia nanti cuma akan coba-coba atau ikut-ikut yang pada saat itu tren. Tapi pada akhirnya bulan-bulan lebih dari 4 bulan mesti akan jatuh dia. Jadi ya tidak semua jatuh enggak. Tapi kalau dia strateginya enggak betul, dia mesti akan terpuruk. Biasanya anak merilis usaha baru gitu kan mesti rame banget. Karena apa? Karena kita mesti mempromosikan ke teman-teman kita loh. Kayak aku, temannya bapak, temanku, temannya anak-anakku 3. Ya, waktu pembukaan itu kan semua harus ini. Pertama kita kasih diskon 50% sehari. Nanti besok 30%. Mesti berdatangan konco-konconya EDW ning grup sosmed kita. Ya, terus diwak kita. Terus akhirnya tambah sana kita kan itu belum untung ya. Iya, masih belum untung. Terus dengan iming-iming kayak kemarin itu ada rumah makan baru Kenanga itu ngasih gamis. Kita belinya mung 30.000, gamisnya regane 55.000. Belakang UMS dulu. Oh iya. Nah, memang harus berani seperti itu. Karena persaingan seperti ini ya susah banget kok ini. Iya. Paling susah. Enggak 2 tahun kok. Ya dari semenjak awal buka 2006 jadi ini yang paling susah. Paling susah ini baru kali ini. Susah. Untungnya anakku sudah lulus, kuliah kayak tinggal siji ya. Iya sih Mas Ube. Ibu. Tinggal itu pedok bahasa Inggris. Mbak Iris di OJK masih udah nikah jadi ya nggak begitu berat. Dari sekian untungnya kita tuh sudah langkah kita sudah panjang dari awal 2006 sampai sekarang ya, alhamdulillah masih diberi peluang untuk bisa berjalan. Kita di sekitar sini itu banyak yang sudah mulai surut bahkan bangkrut. Banyak, badanku bangkrut banyak. Yang buat gacuan itu ya, namanya alhamdulillah kita masih demit apa itu? Demit pisang. Jadi demit pisang, jadi demit pisang ada. Itu terus jadi gacuan loh, perapatan itu beli Paragon itu barengan nih, berdiri koka bukan warungnya Mbak Ani ya. Dulu 2006 kan warungnya Mbak Ani. Iya. Setelah makroni sama nasi bakar, terus karena mahasiswa kedokteran umum diambil ke Pabelan, bikinin gedung Pabelan kan aku tinggalin cah gigi 200 kan akhirnya ya itu tadi kan kudu putus strategi yang lain. Strategi yang lain. Kita nggak pakai kontrak bisa bertahan. Ini tertatih-tatih tapi ya untung Allah masih ngasih rezeki yang cukup
cukup, nggak lebih tapi cukup iso nggo gaji pegawai, iso go operasional, yang penting iso mubeng karo gaji karyawan, ojo ngantek ngutang karyawan, ya kan? Kan ada sing model nyepelekke pegawai ini utang gaji ini tuh loh. Oh, Yang penting aku iso pulaan pegawaiku sok didobel. Misalkan loh mereka punya kebutuhan juga seperti kita. mungkin itu yang dapat saya. Jadi, Terima kasih atas waktunya Iya. Bapak. Iya. Semoga untuk kedepannya semakin pandemi cepat berlalu dan cepat kembali ke normal.